Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Esa Sora dengan NIM 22402048. Di sini saya akan menjelaskan materi 8 sampai dengan 12 matkul PKN. Yang pertama, demokrasi dan macam-macam sistem pemilu di Indonesia, otonomi daerah, hak asasi manusia, masyarakat madani, integritas, korupsi. Selanjutnya, demokrasi dan macam-macam sistem pemilu di Indonesia. Pengertian demokrasi berdasarkan demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaran wakilnya, yaitu pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Selanjutnya, hakikat demokrasi. 1. Pemerintahan dari rakyat. 2. Pemerintahan oleh rakyat. 3. Pemerintahan untuk rakyat. Manfaat demokrasi. 1. Kesetaraan sebagai warga negara. 2. Memenuhi kebutuhan umum. 3. Pluralisme dan kompromi. 4. Menjamin hak-hak dasar. 5. Pembaruan kehidupan sosial. Selanjutnya, demokrasi dan macam-macam sistem pemilu di Indonesia. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, yaitu pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Selanjutnya yaitu pengertian pemilu. Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktek politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan secara sederhana. Pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Macam-macam sistem pemilu. Sistem perwakilan, berimbang atau proposal. Sistem distrik, single member constituency. Selanjutnya, otonomi daerah. Berasal dari Yunani, yaitu auto dan nomos. Otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self-sufficiency of social body and its actual. Otonomi yakni legal dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan. Otonomi daerah berarti self-government atau the constitution. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self-sufficiency yang bersifat government yang diatur dan diurus oleh Aulaun. Karena itu otonomi lebih menitik beratkan aspirasi daripada kondisi. Menurut Bahasa Indonesia, otonomi adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Selanjutnya, tujuan otonomi. Tujuan utama penyelenggara otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama otonomi daerah, yaitu 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi luas, prinsip otonomi nyata, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, urusan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Urusan yang adalah politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan justisi, moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan bidang lain. Selanjutnya, hak asasi manusia.
Pengertiannya, HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Macam-macam HAM yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Ciri-ciri HAM yaitu yang pertama, hakiki, ada pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. 2, universal, artinya hak itu berlaku untuk semua orang. 3, permanen dan tidak dapat dicabut. 4, tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Tujuan HAM. Adanya HAM sangat penting karena melindungi hak seseorang untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Selanjutnya, masyarakat madani. Berasal dari bahasa Inggris civil society, kata sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas Dei yang artinya kata ilahi, dan society yang berarti masyarakat, yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Selanjutnya, karakteristik dan ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, diakuinya semangat pluralisme. 2, tingginya sikap toleransi. 3, tegaknya prinsip demokrasi. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan dan menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat. Selanjutnya, integritas. Pengertian integritas adalah keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai luhur dan keyakinan. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dan tindakan seseorang. Seseorang yang memiliki integritas adalah individu yang dihormati dan dianggap sebagai contoh teladan. Seperti seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan dari para pegawainya. Fungsi integritas yaitu fungsi kognitif, adalah fungsi yang meliputi moral dan diri sendiri. 2, fungsi efektif, yaitu fungsi yang meliputi hati nurani dan harga diri. Selanjutnya, korupsi. Korupsi adalah yang telah disalin ke dalam beberapa bahasa, misalnya dalam bahasa Inggris menjadi corruptie. Diartikan sebagai Belanda dan berasal dari bahasa Indonesia. Juga dalam bahasa berarti korupsi penyuapan secara harfiah. Istilah tersebut berarti segala macam perbuatan buruk seperti yang dikatakan Andi Hamzah, kebobrokan, keburukan, ketidakjujuran, penyuapan, maksiat, penyimpanan dari kesucian kata-kata atau pernyataan yang kasar atau fitnah. Dalam pengertian sosial, korupsi dikaitkan dengan penggelapan uang milik pemerintah atau kantor dan menerima suap sehubungan dengan jabatan atau pekerjaan meskipun secara hukum tidak persis sama. Macam-macam dan bentuk korupsi. 1, korupsi ekstotit. 2, korupsi manipulatif. 3, korupsi nepotistik. 4, korupsi subversif. Selanjutnya, hubungan antara integritas dan korupsi merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Korupsi merupakan sikap curang yang didasari kesempatan dan tekanan dari pihak lain, sedangkan integritas didasari dengan persamaan antara pikiran dan perbuatan sehingga tidak ada tumpang tindih antara keinginan pribadi dan kebutuhan instansi maupun publik. Integritas dan korupsi memiliki hubungan yang erat dalam konteks pemerintahan, kebijakan publik, dan tata kelola yang baik. Integritas merupakan salah satu pilar penting dalam mencegah dan melawan korupsi. Ketika individu atau institusi memegang teguh nilai
integritas mereka cenderung bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang melarang praktik korupsi, dengan kesimpulan bahwa kita membutuhkan integritas untuk anti korupsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.